Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Sebelum kita lanjut videonya, saya mau ucapkan terima kasih untuk saudara-saudaraku yang sudah dengan setia mendukung channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk saudara-saudaraku yang masih mencari kebenaran, saya berdoa semoga kalian menemukan kebenaran yang sejati dan kebenaran itu dapat membebaskan kalian dari belenggu kebodohan. Oke, kali ini saya ingin menunjukkan salah satu video dari Tante Ahmad Kainama bersama salah satu partnernya yang juga otaknya juga agak miring-miring sedikit. Orang-orang ini memang akan terus dan terus menebarkan kebohongan demi kebohongan supaya apa? Supaya mereka bisa makan, menebarkan fitnah, menebarkan hoax. Padahal walaupun kita sudah jawab, tetap mereka akan mengulangi hal itu. Karena apa? Karena mereka fokusnya itu bukan pada kebenaran. Mereka fokusnya adalah kepada penyebaran-penyebaran hoax dan polemik. Mereka tidak suka dengan kebenaran. Itulah para polemikus muslim, itulah Ahmad Kainama dengan para pengikutnya. Sifat dari mereka. Dan kita tahu bahwa sifat seperti itu adalah sifat dari iblis. Iblis tidak suka dengan kebenaran. Kainama mencari sebuah pembenaran dan pengakuan di dalam Alkitab. Yaitu di dalam salah satu kitab Keluaran 20. Dia ingin menggiring opini bahwa seolah-olah mereka itu menghormati nabi sebelumnya, seolah-olah mereka itu menyembah Tuhan yang sama dengan yang disembah oleh orang Yahudi. Memang orang-orang ini munafiknya luar biasa. Oke, kita simak saja videonya. Yang menguatkan kami untuk mengambil keputusan mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai gambaran kami mengimani dan kami memuliakan semua nabi yang 25 di dalam Al-Quran, termasuk di dalamnya Isa ibnu Maryam, sekali lagi Isa ibnu Maryam, Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, Isa HaMasih. Ustadku boleh langsung buka Keluaran pasal 20 ayat 3. Berangkat dari sini ya. Bung Ade, berangkat dari sini. Siap. Keluaran pasal 20 ayat 3. Siap. Ini Kainama nih main langsung aja. Ya. Siap. Karena hari ini nanti saya cerita. Kita buka dulu Keluaran 20 ayat 3. Baik. Bismillah. Keluaran 20 ayat 3. Ya Allah, ini kiranya menjadi gambaran bahwa kami menghormati dan sayang. Silakan Bung Ade. Baik. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Baik. Lo Adonai Lecha Elohim. Sekali lagi. Lo Adonai Lecha Elohim. Akhirim al Panai. Kata Allah. Wajah Panai. Al Panai. Apa? Ya, maksudnya di hadapan Allah. Tidak boleh ada yang lain. Satu saja. Kenapa ayat ini saya tampilkan di depan? Ini menjadi kunci. Ini menjadi kunci. Kalau kita membahas yang lain tentang ayat-ayat Jesus dan divine, yang kemarin saya bilang itu divine, divinity of Jesus and humanity of Jesus. Jadi ada divine dan humannya Jesus. Itu akan panjang dan berbelit-belit jika kita ngobrol dengan saudara kita Kristen dan Katolik, apalagi para ahli teologi atau pendeta. Kenapa? Karena intinya ini tidak berlaku semuanya itu. Itu semua ayat-ayat tentang ketuhanan Yesus yang dipaparkan dan disampaikan dan dipakai dengan kekuatan yang mereka pegang kuat sekali, yaitu saudara Kristen dan Katolik, para ahli teologi dan pendeta, itu akan gagal dan semuanya akan tidak berguna jika ada kesadaran bahwa inti dari beragama adalah ini yang tadi saya sebutkan di dalam yang mulia ayat Al-Quranul Karim, surat Toha ayatnya yang ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Tidak ada yang lain. Fa'budni, sembahlah aku. Nah ini bukan menyamakan. Bukan. Oke, kalian sudah lihat kan?
Jadi dia ingin menggiring opini bahwa seolah-olah, oh kami menyembah Muslim Islam itu menyembah nabi-nabi sebelumnya, Islam atau Muslim itu menghormati nabi-nabi sebelumnya, menyembah Tuhan yang sama dengan yang disembah oleh orang-orang Yahudi dan lain sebagainya. Padahal Tuhan dalam Alkitab tidak pernah melegalkan perkawinan dengan anak kecil di umur 6 tahun, lalu melakukan hubungan dengan dia di umurnya yang ke-9 tahun. Tuhan di dalam Alkitab tidak pernah melegalkan itu pada para nabi sebelumnya. Tidak pernah. Coba kalian cari dalam Alkitab apakah ada? Tidak ada. Tidak ada. Dan bukan hanya itu, Tuhan dalam Alkitab tidak pernah melegalkan perkawinan secara langsung dengan ayat kepada para nabi sebelumnya untuk mengawini istri dari anak angkatnya atau bisa saya kita sebut dengan menantunya. Tidak pernah. Dan bukan hanya itu, kita akan simak salah satu video dari Verbum Veritatis dan saudara-saudara, kita harus mengulangi hal ini karena mereka-mereka ini, minta maaf kalau kalian itu bosan dengan segala sesuatu yang diulang-ulang, tapi memang itulah yang harus kita lakukan. Kenapa kita harus mengulangi? Karena ada salah satu slogan di dalam mereka adalah kalau kebohongan itu diulang-ulang, maka kebohongan itu akan diterima sebagai sebuah kebenaran. Nah, kita harus mengulangi kebenaran terus-menerus supaya kita bisa menghilangkan kebohongan dan berita-berita hoax yang disampaikan oleh para polemikus muslim ini. Kita harus terus mengulanginya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana Pak Deking Gadas memaparkan salah satu sumber-sumber, salah satu pemaparan yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah Tuhan dalam Alkitab dan jangan mengemis di dalam Alkitab bahwa kalian itu menyembah Tuhan dalam Alkitab. Tidak, kalian tidak menyembah Tuhan dalam Alkitab. Tuhan dalam Alkitab tidak pernah menyuruh kalian untuk pergi beribadah haji. Pergi beribadah haji lalu mencium batu Hajar Aswad dengan iming-iming bahwa ketika mencium batu Hajar Aswad maka kalian dosanya akan dihapuskan. Dan Tuhan dalam Alkitab tidak pernah menjanjikan surga 72 bidadari. Tidak pernah. Bahkan Yesus Kristus yang kamu sebut sebagai Nabi Isa, yang kamu mengemis, kamu memohon-mohon supaya Isa itu adalah Yesus Kristus, tidak pernah mengajarkan tentang 72 bidadari, 70 bidadari, dan lain sebagainya. Dia mengatakan bahwa dalam Alkitab bahwa siapa yang percaya bahwa orang dikawinkan pada saat kebangkitan itu adalah sebuah kesesatan. Itu yang diajarkan. Jadi Ahmad Kainama, berhentilah untuk berbohong demi kalian punya perut. Kalian tidak takut kah? Oke, kita simak saja video dari Pak Verbum Veritatis. Dan yang kedua, identitas pribadi ilahi yang diajarkan di dalamnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Janganlah Yahweh di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sangat gampang kita bisa kasih daftar sampai ratusan, memperlihatkan kontradiksi demi kontradiksi mengenai potret Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran dan Sunnah dengan Yahweh di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru. Misalnya Allah Subhanahu wa taala itu punya dua tangan kanan. Saudara silakan cari bagi saya di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, Yahweh itu punya dua tangan kanan. Allah Subhanahu wa taala itu rahimnya bisa bercakap-cakap dengan ari-arinya. Jadi rahimnya itu menjambak ari-arinya, kemudian ari-arinya protes, apa yang kamu lakukan? Kemudian terjadi percakapan antara Allah Subhanahu wa taala dengan ari-arinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan ari-arinya Allah Subhanahu wa taala itu bisa ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala yang punya ari-ari itu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu punya betis di dalam wujud aslinya. Dan kita bisa tambahkan ini on and on. Bahkan di dalam surat Al-Ikhlas ya. Di dalam surat Al-Ikhlas itu kata asamat di situ itu mestinya diterjemahkan solid. Jadi Allah Subhanahu wa taala is solid, God is solid. Dan kalau saudara baca di dalam Al-Tabari itu dia bahkan cerita-cerita yang sangat panjang lebar ya. Setan itu membuat uji coba, mencoba masuk melalui mulutnya Adam kemudian keluar melalui pantatnya. Kemudian setan bilang begini, jangan takut dengan yang ini karena Allah itu solid, padat, tapi kalau yang ini itu ada lubang di tengahnya. Saudara dapat gambaran itu tentang Yahweh di dalam perjanjian lama itu bagaimana itu? Tidak ada itu sama sekali. Jadi sangat berkontradiksi potret tentang Yahweh
di dalam perjanjian lama dan di dalam Quran dan Sunnah mengenai Allah Subhanahu wa taala. Kedua, saudara silakan carikan bagi saya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, Yahweh itu nyuruh orang untuk berdosa. Kalau kamu tidak berdosa, saya akan hancurkan kamu. Saya akan lenyapkan kamu. Nah, saudara temukan itu berjubel-jubel di dalam Sunnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kalau kamu tidak berdosa dan memohon ampun kepada saya, kemudian saya memperlihatkan kemurahan saya kepada kamu, saya akan lenyapkan kamu, hancurkan kamu, dan menggantikan kamu dengan umat yang lain yang berdosa dan mereka mau minta ampun kepada saya. Dosa di dalam kekristenan dan di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian itu satu kekejian yang memuakkan bagi Tuhan. Tuhan membenci dosa. Alih-alih nyuruh orang untuk berdosa, Tuhan sangat jijik terhadap dosa. Itulah sebabnya di dalam kekristenan, satu dosa saja itu sudah cukup bagi kamu untuk masuk neraka. Kamu tidak dapat menyelamatkan diri dengan melakukan satu dosa saja, apalagi kamu hidup sebagai orang berdosa dengan nature yang berdosa.